Tapi Bapak kan menyebutnya Ibu Haja. Hmm. Apakah beliau juga berhijab, Pak? Daerah keratonnya sana itu mobilnya itu ndak ada payungnya. Jadi roda sama jeglong itu ya enak aja itu. Saya jeglong. Di dunia kan, ini di dunia mereka kan, Nah, ada jalannya juga. ada Ada jalannya yang bergelombang juga. ada ya. Ada di jalan rusak juga. Ya bergelombang lah ini. Mungkin ini ombak, wah cantiknya luar biasa ya. Di dunia mungkin nggak ada ya, seperti itu. Nah, kalau dia itu cuma menasihati kalau saya itu. Menasehati. Kalau hidup itu yang benar, yang lurus. Berarti sebenarnya begini, Pak. Kalau ada orang yang melakukan pemujaan terhadap Dewi Lanjar, tapi setelah mereka berjumpa dengan maut mereka, sang pelakunya ini, Pak Isnanto ada hubungan lagi nggak sama si Dewi Lanjar itu? Itu setelah itu saya ditemui, terus diajak keliling. Keliling itu daerah keratonnya sana itu mobilnya itu ndak ada payungnya. Jadi roda sama saksis itu apa? Iya, Lagangan sasis ya. ya sasis. Itu ndak ada atapnya, ndak ada payungnya. Ya enak-enak aja itu mobilnya. Eh, mobilnya di sana itu juga ada mobil. Ada. Tapi enggak, maksud saya apa mobilnya sama yang seperti ada di dunia kita, Pak? Iya. Tapi kan ndak ada payungnya. Nggak ada atapnya. Nah, ndak ada atapnya. Ferrari ya? Tapi kalau jeglong itu ya enak aja itu. Saya jeglong. Di dunia kan, ini di dunia mereka kan, Nah, ada jalannya juga. ada. Ada jalannya yang bergelombang Ada. juga. Ya. Ada di jalan rusak juga. Ya bergelombang lah ini. Mungkin ini ombak laut itu nggak tahu saya. Tapi dalam pandangan Pak Isnanto itu adalah Itu sebuah jalannya halus itu. Oke, kita mencoba mencari gambaran lebih detail. Kan Pak Isnanto ceritanya diundang, ditarik ke kerajaan Pantai Utara. Kerajaannya itu, seingat Pak Isnanto itu gimana, Pak? Kerajaan Dewi Lanjar ini? Itu kerajaannya itu besar. Besar itu depannya itu kayak anu masjid itu loh. Bentuknya itu. Gapuranya itu. Nah, gapura, terus terasnya, terus bagus pokoknya itu. Apakah juga berlapis-lapis kayak emas gitu, Pak? Setahu saya itu ya mungkin itu emas mungkin itu. Ya mungkin kayak emas itu. Terus saya diajak pesta di sana. Diajak Nah, pesta. kayak pesta itu loh. Heeh. Ya orang-orang banyak itu ngumpul. Nah terus saya itu dirangkul sama Ibu Hajah itu kan, ditutup tirai biru itu loh, kain kayak sutra biru apa-apa itu. Tapi Bapak kan menyebutnya Ibu Haja. Apakah beliau juga berhijab, Pak? Berhijab dia itu. Berhijab. Ya itu kayak tirai, kayak kerudung tapi arang apa. Kayak tirai pengantin gitu. Nah tapi kan kelihatan masih Masih bisa terlihat, tembus kan. Wah cantiknya luar biasa ya. Di dunia mungkin nggak ada ya seperti itu. Wajahnya wah putih cantik. Nah setelah itu saya dikasih uang 10.000. Ini uang 10.000. Untuk apa? Ya mungkin untuk jimat itu. Untuk kelas juga mungkin. Mungkin, tapi kan terus hilang uangnya itu. 10.000. Gambar apa itu dulu. Tapi kalau ke kerajaannya itu apakah juga itu, Pak, banyak
pengikut-pengikutnya atau anak buahnya itu di situ apakah juga padat gitu Pak di kerajaan itu? Ya setahu saya itu padat itu Banyak kan? banyak sekali. Tapi makhluk-makhluk yang menjadi pengikut Dewi Lanjar itu maksudnya perwujudannya itu ya aneh-aneh seperti yang jin-jin aneh-aneh itu apa wujud manusia gini Pak? Setahu saya itu dilihatin saya itu manusia, Manusia normal, tapi kebanyakan perempuan. kebanyakan perempuan. Perempuan. Yang laki-laki itu cuma berapa yang saya dilihatin. Kebanyakan perempuan tapi ya, ya ada yang gemuk, ada yang kurus. Oh, ada yang gemuk juga. Ada. Berarti ya seperti kita pada Nah, umumnya. seperti umum manusia itu. Mungkin itu dari manusia juga ada yang ikut ke sana. Nggak mau pulang, udah nyaman di sana. Dia punya pabrik kan, Ibu Lanjar. Pabrik. Ya pabrik batik keris itu punya dia. Yang kerja ya manusia. Loh, pabriknya di mana Pak? Ya di dalam laut. Di dalam laut. Aneh ya. Aneh Bang. Berarti Pak Isnanda itu waktu naik mobil itu diajak kemana Pak? Ya diajak keliling, Cuma muter-muter cuma gitu? muter-muter itu. Oh berarti luas banget itu Pak? Wah, luas sekali. Berarti Hawanya itu gimana ya? Redup-redup gimana gitu. berarti nggak secerah Enggak kayak di sini gitu. sinar matahari itu enggak ada. Cuma itu. Itu berarti Pak Isnanto sama siapa aja Pak waktu jalan-jalan sama Dewi Lanjarnya itu juga? Ya sama ibu itu, ibu aja itu. Tapi saya kan di sampingnya, sopir, terus ibu aja, terus saya di belakangnya, terus ada santriknya apa-apa itu. Pak Isnanto nggak takut itu Pak? Kalau diculik atau gimana Pak? Ya waktu itu kan nggak kepikiran takut ya. Itu kalau diajak itu, Oh nggak pakai pakaian yang benar-benar khas, ciri khas kerajaan gitu Pak? setahu saya itu enggak ya. Ya pakai kayak kebaya, gitu. Oh tapi ya Ada yang pakai celana, gitu. pakai celana. Celana lepis itu ada. Berarti gini Pak, kehidupan di kerajaan Dewi Lanjar itu ya juga biasa aja gitu loh Pak? Biasa ya. Tapi makanya itu nggak tahu makan apa, itu nggak tahu saya. Nggak bisa kasih makan. Walau nggak minta Pak? Wah, nanti nggak bisa pulang nanti. Lapar. Cuma diajak jalan-jalan terus ya mungkin orang makan apa itu saya nggak tahu. Ya lihat orang makan bawa piring, bawa apa itu. Apakah enggak, saya pengen mau mencoba menggali tentang apa ya, visual kerajaan yang bisa Pak Isnanto jabarkan mungkin lah. Saya itu masih penasaran dengan gambarannya sebenarnya Pak. Tentang kerajaan, apakah juga ada singgasana khusus, terus ada sesuatu yang unik dari kerajaan Dewi Lanjar ini? Kalau singgasananya ya mewah, megah ya. Berarti Pak Isnanto sempat masuk ke dalam Yang sempat itu. kerajaan itu. Itu berukir semua itu. Ukir-ukir semua, terus nampaknya itu yang apa itu yang tempat wadah, tempat air minum itu ya. Wah itu emas semuanya saya lihat itu. Setelah Pak Isnanto masuk ke dalam alam itu, ke kerajaan itu, apakah Pak Isnanto ditawari sesuatu oleh Dewi Lanjar? Enggak ditawari ya, Enggak. cuma dirangkul,
dirangkul atau di dipeluk ini. peluk? Nah, Deh, dipeluk. deh, deh. Ini terus dikasih uang 10.000. Oh itu tadi. Di rumah itu aja itu. Terus saya udah nyampe rumah. Berarti Tahu-tahu sudah di rumah deh. berarti Pak Isnanto waktu itu lagi ngapain sebenarnya? Emang disengaja lagi melakukan suatu ritual atau ya cuma lagi nyantai aja? Pak? Lagi nyantai, duduk-duduk gini loh. Tiba-tiba ya lap nih. Oh berarti mungkin Dewi Lanjar mengenal Pak Isnanto setelah itu ya Kejadian di pelaku pesugihan tadi ya. nah itu. Setelah itu kan mungkin itu kan kamu udah saya tolong, kamu saya ajak ke Yuk main yuk ke sana yuk. main ke tempat saya gitu. Wah bagus tempatnya. Setelah itu Pak Isnanto nggak pernah berhubungan lagi sama Dewi Lanjar ini. Sampai sekarang enggak ya. Tapi ya enggak mau. Kenapa? Pak? Ya nanti dijadikan pengikutnya sana. Nah kalau misal dijadikan teman, Ya kalau teman ya enggak apa-apa. Ngobrol. kalau misalnya Pak Isnanto kalau menghubungi Dewi Lanjar itu bisa nggak? Wah, Melalui kebatinan aja Pak maksudnya. Kira bisa nggak sih Pak? yang situ orang sibuk kan. Waduh. Enggak bisa. Kalau saya panggil-panggil terus mau apa itu? Cuma ingin tahu. Enggak, maksudnya kita nggak mau mempraktekkan sih enggak Pak, cuma maksud saya itu saya cuma pengen tahu kalau Pak Isnanto ingin cuma berkomunikasi gitu bisa enggak? Ya mungkin Bisa ya. bisa. Entah bertukar kabar atau adu nasib sama Dewi Lanjar. Oh, saya di Salatiga, saya di Semarang kan, enggak tahu kan. Yang sering didatangi kan pasar-pasar ya. Siapa? Ibu aja ya. Pasar-pasar. Iya pasar-pasar besar itu kan, kayak Semarang, yang pasar yang rame-rame itu kan. Kan kita nggak tahu kalau dia itu sebenarnya itu. Oh, maksudnya berubah wujud gitu atau Ya kayak manusia biasa. eh, Kalau ini, wah aku pengen pasar ini kan jadi wong. Jadi wong sing piye ya. Tapi kan sebenarnya itu kalau yang tahu kan wah ibu aja di sini. tapi kalau di Semarang pun di Pantai Marina saya pernah ke sana itu juga banyak yang melakukan ritual-ritual. Saya sempat bertanya ke orang-orang sekitar situ melakukan apa, ternyata juga mereka itu melakukan pemujaan ke Dewi Lanjar. Berarti sebenarnya mungkin tidak cuma Pekalongan ya Pak, Ya di mana tempat kan bisa ya. yang masih pantai utara gitu. Memanggil dari mana saja bisa kok. Puasanya ya itu 3 hari nganyap. Berarti itu ada sebuah syarat utama puasa 3 hari. Iya yang penting ya itu syaratnya makan buah yang bergantungan itu. Gandul. Iya nganyep yang buah-buahan yang gembandul. Kayak pisang, kayak timun, kayak pepaya, jambu. Ya penting yang utama itu nganyep orang Jawa. Tapi kalau itu ritualnya itu ada tempat khususnya di sana emang buat ritual atau kita cuma ke pantai atau gimana? Ya nggak selalu di sana. Kalau di rumah sini tergantung kita yang melakukan di mana kan bisa nyambung. Yang penting kan puasa membaca silsilahnya dia itu kan Ya. ada kuncung, ada blengur, ada siapa itu banyak itu dulu saya hafal tuh. Terus yang Mbah Carum itu yang punya
berangkas yang hartanya sana itu. Oh, yang menjaga berangkas. Nah, Mbah Tarum itu namanya. Saya dulu hafal itu, yang dikasih silsilahnya itu. Kalau Dewi Lanjar sama Pak A, kan Dewi Lanjar sebagai penguasa pantai utara nih, terus Nyi Roro Kidul pantai selatan, itu ada keterkaitan nggak sih Pak? Atau berhubungan satu dengan yang lain gitu nggak sih Pak? Ya sehubungan. Berarti ada mereka kenal berarti Pak? Ya, kenal dia itu. Ya mungkin ya sering dia ke sana, yang ke selatan, ke utara, kan pas hari apa itu saya dulu dikasih tahu itu. Kalau menemui saya, kalau ndak datang saya pas ke selatan, kan berarti kan nyambung ke sana dia. Oh, berarti iya. Karena berteman. Tapi ya memang sih dalam cerita, maksudnya kita ambil dari sudut pandang Islam pun, apa ya, para jin atau iblis pun mereka itu kerajaannya itu ada di atas air, mungkin bisa diartikan mungkin ya di laut itu. Setiap laut pun masih menyimpan sesuatu misteri yang aneh-aneh. Iya. Entah di tengah lautan atau di dasar lautan nggak tahu ya gitu. Tahu-tahu memang ada itu, nyata kalau dilihat dari batin. Tapi kalau Pak Isnanta itu pernah masuk juga ke keraton pantai selatan? Belum kalau salah. Kalau sana belum. Yang tahu utara itu ya pernah. Gara-gara Ya menolong orang itu. Enggak menolong orang itu Pak. Bentar Pak, kalau kemarin itu saya yang sempat ketemu dengan Dewi Lanjar itu, yang diobrolin apa aja Pak? Apa juga ngobrol-ngobrol apa juga ngobrolin masalah yang pelaku itu tadi? Ya, kalau dia itu cuma menasihati, kalau saya itu Menasehati. kalau hidup itu yang benar, yang lurus. Berarti sebenarnya gini Pak, kalau ada orang yang melakukan pemujaan terhadap Dewi Lanjar, itu yang mengasih sesuatu itu langsung Dewi Lanjarnya, atau sebenarnya hanya yang menyerupai Dewi Lanjar yang mengaku-ngaku? Iya, bisa yang itu sebenarnya ya ibu aja langsung bisa, kadang yang menyerupai, ada yang ngaku-ngaku gitu. Nah, maksud saya itu yang mengaku-ngaku sebagai Dewi Lanjar. Nah, kayak Ibu Ratu Kidul sama Nyi Blorong kan lain. Kalau Nyi Blorong itu kan inginnya tumbal kan. Kalau Ibu Ratu Kidul kan sebenarnya enggak, itu kan baik. Dia juga Islam kok. Ya tahu, saya lihat Ibu Ratu Kidul itu waktu saya ritual di Tangsi itu kan ada yang minta uang, tapi kan anaknya yang mau diambil. Itu berkaitan langsung dari sana itu. Itu sangat berbahaya. Tapi orangnya kan ketakutan dia itu. Saya kasih tahu ini siapa, ini anak saya. Bila mau boleh enggak diajak ini ya kan gitu. Kan anaknya satu-satunya itu. Anak tunggal. Nah, laki-laki gitu. Kalau boleh ya anak bapak mati dapat uang, terus ketambahan orang melayat itu kan dapat tambahan uang itu. Nah, enggak berani kok orangnya. Wah, itu juga lama itu orang itu jual ritual. Berarti si Dewi Lanjar itu sebenarnya ya, kalau menasehati kan sebenarnya dia juga Orang baik. baik, bisa dikatakan baik. Tapi menurut saya sih, mungkin
kalau ada sesuatu yang manusia yang melakukan pemujaan itu mungkin bukan Ya bukan kemauan dia, tapi Bukan. kemauan manusianya sendiri. enggak, maksud saya bukan Dewi Lanjarnya langsung, mungkin hanya sesuatu yang menyerupai. Iya, itu jin itu. Jin yang merupai yang mengaku-ngaku Dewi Lanjar untuk ya tetap menyesatkan Nah, manusia gitu loh. ya seperti tidak minta tumbal terus situ minta tumbalan itu kan jin lain itu. Hmm. Kalau Ibu Hajah itu tidak minta itu. Soalnya kan kalau memang beneran dia haja sudah, kan ceritanya dia itu jin yang sudah pernah naik haji. Nah, itu Otomatis dia kan akan menjadi pribadi yang lebih baik. baik. Nggak mungkin, maksudnya dia ingin dipuja-puja seperti itu kan. Enggak. Saya rasa enggak. Enggak. Ya orangnya sendiri kan, manusia sendiri tuh yang memuja-muja supaya ini minta ini. Sebenarnya kan keliruannya seperti itu orang manusia itu. Lebih enjoy di alam gaib. Kalau alam kayak gini kan ruwet. Manusianya ruwet, Sebenarnya dunianya ruwet. yang ruwet itu bukan manusianya, tapi nafsu manusianya yang bikin ruwet. Manusianya nerima, selalu bersyukur, ya saya rasa enjoy. Tapi kalau selalu melihat ke atas ya pasti bakal ruwet hidupnya. Jalan pintasnya yaitu melakukan Ya, yang pemujaan atau ritual pesugihan. pikiran cepet itu wah bikin tumbal, anak saya tumbalkan, anak saya gini kan, nggak mikir akibatnya kan. Oke, mungkin cukup sekian kita membahas Dewi Lanjar. Nah, kita bisa akan membahas sesuatu yang lebih menarik lagi. Tetap terus ikuti di NSP Channel. Terima kasih.